warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu untuk ngaji lagi kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Nggih, pada bab Inayatul Islam bil Usrati. Bismillahirrahmanirrahim. Inayatul Islami utawi iki iku mertelaaken perhatiane Islam bil Usrati kelawan keluarga. Lakot takaffalah yakti teman-teman wis nanggung apa al-Islamu Islam bibayani ahkamil usrati kelawan mertelaaken pira-pira hukume keluarga. Ma'al isyarati sertane nuduhaken ila asrarit tasyri'i maring pira-pira rahasiane nyareataken. Mufassalatan haleh terperinci tarotan ing dalem saambalan wa mujmalatan lan hale gemblengan ukhra ing dalem ambalan kang weneh fi ayatin ing dalem pira-pira ayat wasuwarin lan pira-pira surat mutaaddidatin kang wilangan wa ahadisa lan pira-pira hadis kasiratin kang akeh min irsin bayane saking waris wa wasiyatin lan wasiat wa nikahin lan nikah wa talaqin lan talak wa bayyana lan jelasaken apa Islam asbabal ulfati ing pira-pira sebabe akur wa wasaila husnil muasyarati lan pira-pira perantarae baguse seserawungan wa syayyada lan nguataken apa Islam sarhal mahabbati ing bangunane kasih sayang baina afrodiha ing dalem antarane piro-piro ijen-ijene usrah ala taksisi hukukin ing atase dasarake piro-piro hak maklumatin kang den weruhi apa hukum fi dairatin ing dalem panggonan mahdudatin kang den batesi. Famata ru'yat mongko ing dalem kapan-kapane den reksa apa tilkal hududu mengkono pira-pira batas asyat mongko urip apa al usratu keluarga al islamiyatu kang bangsa Islam fi arwadi aisyin ing dalem luweh enak-enake urip wa ahnai hayatin lan luweh nyeneng-nyenengnoe urip wa haddara lan wis meden-medeni apa Islam min hadmil usrati saking rusake keluarga wa hasalan gegerehi apa Islam ala tamasukiha ing atase kuate usrah wattihadiha lan bersatune usrah wa naffara lan nyengitake apa Islam an kullima saking sekabehane perkara yad'u kang bakal ngajak apa mah ila tafakkuki auraha maring dadi pecahe pira-pira taline usrah.
Jadi bab selanjutnya adalah inayatul Islam bil usrah. Bagaimana perhatian Islam, kemarin sampun diterangkan bagaimana sih keluarga atau posisi perempuan sebelum Islam itu datang. Di bab selanjutnya ini bagaimana perhatian, bagaimana peran agama Islam bila usrati dengan keluarga. Apa yang dilakukan Islam terhadap keluarga. Laqad takaffal Islam bibayani ahkamil usrah. Jadi di dalam agama Islam itu banyak sekali penjelasan, memuat dan menjelaskan hukum-hukum tentang keluarga. Ini nanti hukum apa? Misalnya di fikih. Di fikih itu secara global pembahasan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini menjelaskan tentang ubudiyah, ibadah. Misalnya sholat, toharo, zakat, puasa, itu di fikih ibadah. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Fikih muamalah ini nanti menjelaskan tentang transaksi-transaksi di antara kita. Jual beli, salam, gadai, itu nanti di fikih muamalah. Yang ketiga adalah fikih keluarga. Yang ini ulama banyak menyebut sebagai al-ahwalu syakhsiyah. Apa yang diatur dalam fikih keluarga? Ini tadi termasuk nikah, talak, rujuk, dan seterusnya. Problema-problema dalam pernikahan. Yang keempat adalah fikih jinayah. Ini nanti membahas tentang hukum pidana. Hukum pidana seperti bagaimana kalau orang membunuh, mencuri, potong tangan, itu nanti ada di jinayah. Kemudian pembahasan-pembahasan yang ada di fikih ini tadi itu tidak lepas dari 5 perkara atau disebut dengan maqasidus syariah. Nopo 5 perkara atau 5 tujuan ya, maqasidus syariah, 5 tujuan ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, jogo menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga diri. Yang ketiga adalah hifdzun nasal, menjaga nasab. Ya, ini penting. Yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang kelima adalah hifdzul airid, menjaga martabat atau harga diri. Melihat dari ini, sebenarnya hukum yang ada di dalam agama kita ini luar biasa. Jadi hukum-hukum yang ada ini bukan untuk mengekang, bukan untuk mengatur kita nggak boleh, melarang, betul. Tetapi justru hukum-hukum ini akan menjadi batasan, akan menjadi semacam peraturan agar tercipta masyarakat yang sama-sama tentram dan nyaman. Karena setiap dari kita memiliki hak dan kewajiban, bagaimana antara satu individu dengan individu lain ini tidak terjadi gesekan. Gesekan pasti, karena namanya manusia, macam-macam. Bagaimana mengkanal ini? Bagaimana meminimalisir ini? Ya dari hukum-hukum ini. Jadi hukum-hukum yang ada itu luar biasa. Itu bukan mengekang, tapi justru menjadi panduan dan acuan. Menjadi batas dan pagar agar kita ini ada pada kehidupan yang jauh lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian hukum-hukum ini tadi disertai dengan penjelasan yang dijelaskan mufassalatan taratan wa mujmalatan ukhra. Jadi hukum-hukum baik itu di dalam ayat-ayat atau di dalam surah-surah di dalam Al-Quran atau di berbagai hadis, ini macam-macam. Kadang suatu ayat itu menerangkan sesuatu secara terperinci. Seperti ayat waris, surat An-Nisa ayat 11 itu terperinci. Walaupun sebelumnya didahului dengan ayat yang menjelaskan hanya sekedarnya saja, global. Gitu ya, secara global. Termasuk menjelaskan tentang waris, wasiat, nikah, talak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Islam pula menjelaskan apa saja sebab-sebab keluarga itu nanti bisa menjadi akur, damai, dan harmonis antara satu individu dengan individu lainnya. Jadi kalau dalam suatu keluarga itu pasti ada ayah, ada ibu, ada anak, nanti ada mbah, ada mertua, ada adik, ada kakak.
Nah, di sini nanti Islam ini juga akan menjelaskan bagaimana caranya keluarga ini, setiap individu dari keluarga ini nanti akur, rukun, harmonis. Itu nanti akan dijelaskan. Di mana famataru ayat tilkal hudud asyad al-usrah al-islamiyah fi arghadi aishin wa ahnai hayatin. Ketika aturan-aturan, ketika batasan-batasan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah, apa yang menjadi ijtihad para ulama kita, itu dijaga, dipakai, maka otomatis keluarga ini akan hidup dalam keadaan yang tenang, damai, tentram, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Begitu juga Islam sangat menakut-nakuti, sangat mewanti-wanti rusaknya keluarga. Ini nggak bareng, sangat diwanti-wanti, di-warning banget rusaknya keluarga. Dan dianjurkan untuk bagaimana keluarga ini menjadi kuat dan bersatu. Pun begitu, Islam sangat menganjurkan untuk menjauhi hal-hal yang bisa merusak atau yang bisa memutus tali keluarga. Makanya misalnya Rasulullah dawuh tahadu tahabu, saling berhadiah-hadiahan. Doa apa kok hadiah-hadiahan? Bukan hadiahnya, rasa senangnya nanti akan memunculkan rasa cinta. Nah, kalau cinta bondo I love you tok nggih pripun? Rasulullah matur tahadu tahabu, saling memberikan hadiah. Lho apa kok ngoten? Nanti tahabu akan saling mencintai. Begitu juga Rasulullah bersabda, inna min asyarrin nasi manzila, begitu pula Rasulullah bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yafdi ila imraatihi wa tafdi ilaiha summa yansuru sirroha. Ini tidak boleh. Nah, maksudnya terus Kanjeng Nabi termasuk paling olo-oloi menungso, paling jelek-jeleknya manusia, kedudukannya nanti di sisi Allah di hari kiamat adalah seseorang yang mengumpuli istrinya dan istrinya mengumpulinya. Loh, wes kumpul, tapi kemudian mereka saling membuka rahasianya. Kak bareng. Makanya dalam satu ayat ada satu ayat yang mengatakan hunna libasul lakum, balani maneh. Makanya ada satu ayat itu yang mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian adalah pakaiannya kalian dan kalian adalah pakaian dari istri kalian. Yang namanya pakaian itu melekat dalam arti dekat. Jadi yang namanya suami istri itu parek, cedek. Begitu pula yang namanya pakaian itu menutupi. Sehingga bagi suami istri harusnya saling menutupi kekurangan dan aibnya masing-masing, saling menutupi. Dewasa ini kadang sering sekali kita melihat lesan ini sangat ringan. Ya, menyebutkan kekurangan-kekurangan pasangannya. Entah kekurangannya suaminya, kekurangan istrinya. Padahal Rasulullah mengatakan nanti orang yang seperti ini adalah paling buruk-buruknya orang kedudukannya di sisi gelem kumpul gitu ya, kok tidak mentoleransi apa yang menjadi kekurangan pasangan. Karena seyogianya ketika kita menikah itu bukan menyatukan dua kesamaan, tetapi ketika kita menikah itu justru bagaimana nanti kita bisa melengkapi, saling tumbuh, saling tambah antara kekurangan yang satu dengan yang lainnya. Lanjut nggih. Wa min dalika, lan iku setengah saking mayad au ila tafakkuki auraha. Kembali ke atasnya rujuknya. Nggih. At-talaku utawi talak, cerai. Wahwa utawi talak itu min asyaddil adhrari, saking luweh banget teh piro-piro bahaya fil mujtama'i ing dalem masyarakat. Fakam jarro, mongko pirang-pirang narik apa tolak maswaiba ing piro-piro musibah.
Wa farraqa lan misahaken apa tolak usaron ing pira-pira keluarga. Wa dayya'a lan nyiak-nyiakaken apa tolak widadan ing pira-pira kasih sayang. Wa fassala lan misahno apa tolak baina zaujaini ing dalem antarane bebujuan loro, suami istri. Ja'ala kang wis dadosaken sapa Allahu Allah bainahuma ing dalem antarane zaujaini, dadosaken napa mawaddatang ing rasa demen warahmatan lan rasa sayang. Wadahaba lan lunga apa tolak bi'atfalihima kelawan gowo piro-piro anake zaujain fi audiyatil hayrati ing dalem piro-piro jurang kebingungan. Wawayain lan sio-sio. Itfaqadu krana keilangan sapa atfal atfal ubuwati ing kasih sayange bapak wahananal umumati lan kelembutane ibu. Watabaddala lan dadi ganti apa alhanau kesenengan bisyaqoi kelawan susah. Wal i'tilafu lan dadi ganti apa bersatu bil ikhtilafi kelawan perselisihan. Wal mawaddatu lan dadi ganti apa kasih sayang bil baghdai kelawan benci. Jadi perhatian Islam di dalam keluarga termasuk salah satunya adalah sangat-sangat mewarning, sangat-sangat menyayangkan dan memberikan larangan keras rusaknya suatu keluarga. Loh, ngapa mawon hal-hal yang bisa merusak keluarga. Salah satunya wa min dalika at-thalaq. Tolak. Tolak itu cerai. Jadi tolak ini dampaknya luar biasa sekali buruk. Maka mboten heran kalau Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh gitu ya, tolak itu abghadul halali ilallahi at-tolak. Paling gak diseneng-seneng ini perkara halal, paling tidak disukainya perkara halal di sisi Allah adalah tolak. Jadi tolak itu mubah, boleh, halal boleh, tapi adalah perkara halal yang paling tidak disukai oleh Allah. Jadi bandingannya dengan perkara halal yang lain, itu paling halal, paling gak disenangi. Kenapa? Tolak. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa rusak, luar biasa berat. Di sini disebutkan wa huwa min asyadil adrari fil mujtama. Bahwasanya tolak itu paling bahaya-bahayanya sesuatu yang ada di masyarakat. Maka berapa banyak musibah-musibah yang disebabkan oleh tolak. Berapa banyak keluarga yang terpisah, moro gak wawu-wawuan, moro gak silaturahim, gak sopo-sopoan. Wadayya awadadan, tolak ini nanti bisa menyia-nyiakan kasih sayang, kemudian bisa memisahkan suami istri yang sudah dijadikan Allah diantaranya ada mawaddah warahmah. Tapi ini kemudian lepas rusak sebab wadhaba bi atfalihima fi audiyatil hayrati waddiya. Ini yang luar biasa berat. Talak ini akan membuat anak-anak gitu ya, membuat anak-anak yang menjadi korban talak atau perceraian ini akan jatuh pada jurang kebingungan dan kesia-siaan. Biasanya kalau keluarga itu ada ayah, ada ibu, tidak usah lihat aslinya, kadang kita lihat foto saja. Ada bapak, ada ibu, ada anak, itu otomatis kita ini marem. Foto keluarga itu sudah menjadi, kalau visual saja, kita lihat saja itu sudah damai, adem.
Nah, nanti ketika keluarga ini rusak dengan sebab perceraian, seorang suami dan istri berpisah, maka yang paling dirugikan adalah anak-anak tersebut. Akan kehilangan kasih sayang, akan kehilangan perhatian dari ayah, dan akan kehilangan kelembutan dari ibu. Dan seorang ayah dan ibu ini pasti akan beda. Kalau sudah bercerai itu pasti beda. Sana-sana ke ayahmu, masa semua ibumu? Sana-sana ke ibumu, apa-apa kok ke ayah? Memang ibumu A, B, C, D, E, F, G. Maka tidak akan sama lagi pandangan seorang anak terhadap ayah dan ibunya ketika mereka berdua memilih untuk dan anak-anak ini nanti bagaimanapun akan melengkapi atau akan hidup di dalam suatu masyarakat. Gitu betul. Dan kita tidak bisa memungkiri anak-anak yang dididik atau ada anak-anak yang ada pada lingkungan broken home, misalnya orang tua yang berpisah, itu akan beda. Nyun sewu, kadang sodok nakal, tidak terlalu peka. Mungkin ini bisa dibantah, tapi rata-rata seperti itu. Ini menunjukkan apa? Di dalam mendidik anak sangat butuh sekali perhatian seorang ayah yang dipadu padankan dengan kelembutan seorang pincang, sekel dua, kanan dan kiri. Kalau ada kanan saja bisa jalan, kalau ada kiri saja bisa jalan. Tapi apakah sama berjalan dengan satu kaki dengan dua kaki? Watabaddalal hana wasyaqa. Jadi aslinya dalam kehidupan rumah tangga itu senang, ayam, tenteram. Ketika ada tolak, berubah itu menjadi susah. Kemudian yang bersatu akhirnya bercerai-berai, yang asalnya sayang cinta menjadi bermusuh-musuhan. Maka oleh sebab itu nanti di dalam bab nikah itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan sebelum menikah. Jadi menikah itu bukan tentang ingin, bukan tentang kepengen, mboten. Ya, kepengen itu nomor 2. Siap apa mboten? Gitu ya, siap atau mboten. Maka ketika kita melihat ini, bagi seorang suami atau istri dianjurkan untuk siap di dalam rumah tangga. Jadi nanti jangan sampai rumah tangga yang sudah terjalin ini mudah. Sekarang itu agak musim, dikit-dikit cerai, dikit-dikit minta dicerai, tanpa memikirkan betapa buruknya dampak dari perceraian. Wa min dalika, lan iku setengah sangking mengkono mayat au ila tafakkuki auraha, uqul walidaini utawi durhaka maring wong tuwa loro, pada ayah pada ibu. Fa inna syari'ah, mongko sak temene syari', pembuat syariat, nggih, yakni Allah dan Kanjeng Nabi, iku naha, nyegah apa syari' anhu sangking uququl walidain. Wa haddara lan wis meden-medeni sapa syari' minhu sangking uququl walidain. Wa hatta lan gegerehi sapa syari' ala birrihima ing atase bekti maring walidain, wal ihsani lan agawe apik ilaihima maring walidaini, bisarihil Qur'ani kelawan jelase Al-Qur'an, wal ahadithi lan pira-pira hadis. Makrunan haleh den barengaken apa hakkuhuma hake walidaini bihaqqillahi kelawan hake Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah, fil kitabi ing dalam kitab al-azizi kang luhur, haitu qala sekirane dawuh sinten Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana al-ayah. Wa qadha lan wis mutus
sapa rabbuka pangeran sira alla ta'budu ing yen to aja nyembah sapa sira kabeh illa iyahu angin ing Allah wabil walidaini lan kelawan wong tua loro ihsanan ing agawe bagus. Imma yablughanna ana kalane temen-temen tutuk indaka ana ngersane sira al-kibara ing tuwa sapa ahaduhuma salah suwijine walidaini au kilahuma utawa karone walidaini fala takul mongko ojo ngucap sapa sira lahuma maring walidaini ojo ngucap apa uffin ing lafat uff wala tanhar lan ojo bentak sapa sira huma ing walidaini wa kullan becik ngucap sapa sira lahuma maring walidaini qaulan ing ucapan kariman kang mulya wa qala lan dawuh sinten Allah ta'ala maha luhur sinten Allah anishkur tegese yen to syukur sapa sira li maring ingsun wali walidaika lan maring wong tuwa loro mu wong tuwa loro sira iku ilayya maring ingsun almasiru utawi nggon bali. Kemudian di sini dilanjutkan apa saja yang termasuk sesuatu yang bisa menyebabkan rusaknya keluarga, di mana hal-hal yang merusak ini sangat dianjurkan oleh agama kita, yakni agama Islam, untuk menjauhinya. Yang pertama tadi talak. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka pada orang tua. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha anhu wa haddara minhu, sangat-sangat melarang dan sangat-sangat mewanti-wanti jangan sampai uququl walidain. Bahkan Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua, gitu ya, dengan sorehnya ayat, dengan jelasnya ayat, dengan jelasnya hadis-hadis. Bahkan anjuran atau perintah untuk berbuat baik kepada keluarga itu disejajarkan, dibarengkan dengan bagaimana kita nanti harus memenuhi haknya Allah. Di dalam ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Artinya pripun? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala takul lahumā uffin, maka janganlah sekali-kali mengatakan uff pada mereka. Dan wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya, wa kullahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang mulia. Ini luar biasa. Jadi ketika Allah dalam ayat ini, ketika Allah menyuruh seorang hamba untuk jangan menyembah selain kepada Tuhanmu, selain kepadaku, ini disejajarkan wabil walidaini ihsan. Ini menunjukkan bahwasanya penghormatan kepada orang tua, birrul walidain kepada orang tua, ini benar-benar sangat dianjurkan dan sangat-sangat diperintahkan di dalam agama kita. Bukan lagi membentak, bukan lagi panjang, do tumbas nolombo wala bu bla 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 bla, bukan. Di dalam ayat ini mengatakan uff,
sudah nggak boleh. Wala tanharhuma, apalagi membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang mulia, yang baik. Yang baik. Sekarang ini kadang biasa arek niki mboten basa dateng tiang sepai. Gak parem. Kalau orang tua kita mboten basa sama kita wajar. Wong kita anaknya. Jadi ketika seorang tua, ayah, ibu itu mboten saged ngomong alus, mboten basa, wajar. Karena beliau adalah ayah ibu kita. Sing mboten wajar ini kalau anak-anaknya melok. Ibu gak boso, akhirnya aku rah boso. Nah ini gak boleh. Paham nggih? Walaupun sebagai orang tua ya anak itu ngocoh kan gitu. Apa yang dilakukan orang tua biasanya akan ditiru anaknya. Tetapi panjenengan sedanten santri-santri ini gak boleh. Ketika orang tua kita gak boso sama kita, itu sudah sewajarnya. Karena beliau adalah orang tua kita. Itu tidak menjadi alasan pembenaran. Kita juga tidak mengatakan dengan kalimat lembut, bahasa wong Jawa niku boso, gak boso sama orang tua. Wa qala ta'ala anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Nggih. Jadi konsep bersyukur itu disejajarkan. Bersyukurlah kalian kepadaku, bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidayk. Jadi berterima kasih itu yang pertama kepada Allah. Siapa lagi yang berhak untuk diterima kasih selain Allah? Yakni kedua orang. Nah, syukur ke orang tua niki priyapun bentuknya? Bukan hanya matur suwun mama, matur suwun papa, I love you mama, I love you papa. Tidak hanya seperti itu. Bersyukur kepada orang tua adalah bagaimana kita menjadi anak yang berbakti, yang soleh-solehah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, yang senantiasa apa-apa yang kita lakukan ini jangan sampai menyakiti hati orang tua. Jangan sampai apa-apa yang kita lakukan ini menjadi sebab beratnya hisab nanti orang tua. Jadi kalau mau melakukan keburukan, mau minum khamr misalnya, mau buka aurat, ingat sama orang tua kita. Jadi jangan sampai apa-apa yang kita lakukan itu menjadi pemberat bagi orang tua. Jadi bersyukur itu bukan seremonial saja, bukan ucapan-ucapan saja. Walaupun orang tua kita ini tidak menghendaki kita berterima kasih, kita balas budi, itu kalau sampai nanti sudah jadi orang tua, ini orang tua nggak ada pikiran itu. Jadi kalau sayang, nggak ada yang mengalahkan sayangnya ayah dan ibu kepada anaknya. Tetapi tidak ada pula yang lebih tulus daripada orang tua terhadap anak. Jangan ngono mboten butuh. Tetapi Allah di sini memerintahkan anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Hendaknya kalian, kamu bersyukur kepadaku dan kepada orang. Kadang kali nyun sewu ambek koncone abot isu mulai pagi sampai sore kesana kemari runtang ditelepon ibunya gak diangkat. Ya. Nah, ini kadang banyak sekali yang, atau zaman sekarang ini banyak, mungkin jenengan semua tidak asing, ada anak melaporkan orang tuanya ke polisi. Ada anak memperkarakan rumah tukaran kali ibu kali bapak dan pengadilan. Banyak sekali. Waliyana udu, ini jangan sampai. Ya. Kemudian tentang birrul walidain ini diperkuat dengan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua ini ingat dan tidak sampai berani-berani untuk uququl walidain. Dilanjutakan ya. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun utawi wong telu la yanduru kang ora bakal ningali sinten Allahu Allah ilaihim maring salasah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Sinten iku al-aqu wong kang durhaka liwalidayhi maring wong tuwa lorone aku, wa mutminul khamri lan wong kang nyandu khamr, wal mannanu lan wong kang adu-adu, wa salasatun lan utawi wong telu la yadkhuluna kang ora bakal melebuh sapa salasah
al jannata ing swarga iku al aku wong kang durhaka liwalidayhi maring wong tuwa lorone aku waddayusu lan dayus. Sinten ad-dayus wa huwa utawi dayus iku ar-rajulu wong lanang alladzi kang yukiru kang netepaken sapa rajul al khabasa ing perkara Allah fi ahlihi ing dalem keluargae rajul. Warajilatu sinten rajilah bisa dibaca rojilah, bisa dibaca rojulah. Wahia utawi rojilah iku almar'atu wong wadon almutasyabbihatu kang menyerupahi akhraja wis ngetokaken hu ing hadis sinten An-Nasai Imam Nasai bi isnadin kelawan sanad jayyidin kang bagus. Wa akhraja lan ngriwayataken sinten Al-Hakimu Imam Hakim fil Mustadraki ing dalam kitab Mustadrak anhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ing sak temene Nabi iku qala dawuh sinten Nabi kullu dunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamati illa uquqal walidaini fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qoblal mamati. Kullu dunubi utawi sekabehane pira-pira dosa iku yuakhiru ngakhiraken sinten Allahu Allah ma ing mongso syaa kang ngersakaken sinten Allah minha saking ma ila yaumil qiyamati maring dina kiamat illa uquqal walidaini angin wani angin durhaka maring wong tua loro. Fa innallaha mongko sak temene Allah ta'ala maha luhur sinten Allah iku yu'ajjilu gegeh sinten Allah hu ing perkara li sahibihi maring wong kang ukuk fil hayati ing dalem urip qoblal mamati ing dalem sadurunge pati wala syakka lan ora ana mamang iku maujud anna uquqal walidaini sak temene durhaka maring wong tua loro iku minad dunubi sangking pira-pira dosa al kabairi kang gedhe-gedhe al mubiqati kang ngelebur amal. Jadi dilanjutkan dalam kitab ini musannif menyebutkan hadis-hadis yang merupakan ancaman, merupakan wa'id, merupakan ancaman agar kita semua tidak berani untuk uququl walidain, untuk durhaka kepada orang tua. Qala sallallahu alaihi wasallam salasatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamati, nanti ada 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat nanti. Loh, sinten ini 3 orang ini? Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, wong sing durhaka kepada orang tua. Gak kira Allah bakal Allah itu melihat mereka di hari kiamat. Na'udhu. Yang kedua adalah mudminul khamar, orang yang hobi, yang suka minum khamar, pecandu miras, ya, minuman keras. Yang ketiga adalah al-manan, orang yang suka mengadu domba. Kadang 1-2 kalimat diucapkan tetapi efek dampak negatifnya luar biasa. Oke, mata satu yang melihat, lisan satu yang mengucapkan, besok sudah jadi satu
kampung. Nggih, jadi adu-adu namimah, naudzubillah, orang yang suka adu-adu atau yang nate adu-adu nanti Allah mboten purun. Ningali ketika di hari kiamat. Padahal disebutkan bahwasanya nopo nanti nikmat yang paling nikmat di surga. Kalau surga itu tepatnya nikmat. Apa kenikmatan yang paling nikmat di surga nanti? Adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita kehilangan nikmat tersebut, sebab kita menjadi orang yang uququl walidain. Sebab kita menjadi orang yang naudzubillah menjadi pecandu minuman keras. Sebab kita menjadi orang yang suka mengadu. Jangan sampai. Nggih. Dilanjutkan lagi, wasalasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tidak akan masuk ke surga. Siapa saja? Al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Wat dayus, sinten dayus itu di sini disebutkan ar-rajulu alladzi yukirrul khabasa fi ahlihi, seorang laki-laki yang menetapkan keburukan di keluarganya. Maksudnya apa? Dalam kitab Mu'jam Wasit itu sinten dayus. Dayus ini adalah seorang laki-laki yang nggak punya rasa cemburu dan membiarkan keluarganya jatuh pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang namanya laki-laki ini pemimpin keluarga, maka dia akan menjadi pemandu dan rem dari sebuah keluarga. Jika ada seseorang yang membiarkan, naudzubillah misalnya istrinya membuka aurat, naudzubillah istrinya misalnya menjual diri, dibiarkan saja, termasuk dayus. Dayus nanti tidak akan masuk. Maka bersyukurlah kita kalau kita memiliki ayah yang suka marah-marah, yang suka mengingatkan, nak kerudungnya kok begitu, nak bajunya kok kurang tertutup, nak tidak boleh keluar kalau tidak diantar ayah atau diantar kakak. Kita harus bersyukur, karena ayah kita berarti tidak termasuk dalam golongan dayus, tidak membiarkan keluarganya untuk melakukan. Tidak hanya membiarkan, dayus itu nanti tingkatannya pada membiarkan dan mensupport di jarnoway. Dayus tidak akan masuk surga. Warrajulah au arrajilah, sinten rajulah au rajilah, wahia almar'atu almutasyabbihatu birrijal, perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyerupainya apa? Ya tasbih, misalnya nyon sewu pakai celana, pakai hem, jalannya megagah-megagah seperti laki-laki, atau sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Karena apapun kita, ketika kita ditakdirkan untuk lahir di dunia, memang kita tidak bisa memilih ya untuk menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Dapat sakit milih dari ayu atau menjadi tampan, atau kita memilih jadi anaknya Raffi Ahmad biar menjadi sultan misalnya. Kita tidak bisa memilih, sehingga kita harus meyakini apa yang ditakdirkan Allah bagi kita. Misalnya kita ditakdir lahir menjadi seorang perempuan, seorang laki-laki, menjadi anaknya si fulan dan fulana. Sudah, kita jalani itu dengan penuh ridha, gitu nggih. Walaupun kita ini manusia tempatnya salah dan lupa, bagaimana kita memaknai kehidupan kita ini lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Orang yang memutuskan untuk menyerupai laki-laki, perempuan menyerupai laki-laki, atau laki-laki menyerupai perempuan, gitu ya, pagi salim, malam salamah, atau sebaliknya, lah ini nanti tidak akan masuk surga. Okay? Kemudian dijelaskan lagi dalam kitab Mustadrak bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam matur, kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Semua dosa itu berkat rahmatnya Allah, Rahman Rahimnya Allah, berkat kasih sayang Allah itu dienteni sama Allah. Menawa taubat, menawa berubah, tidak akan diadab, ditunggu dulu nanti. Semua dosa itu Allah akan mengakhirkan nanti sampai hari kiamat, kecuali ila uququl walidain, kecuali durhaka pada orang tua. Fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi. Kalau orang itu durhaka kepada orang tua, maka Allah nanti akan mencepatkan, mengontankan pada orang yang durhaka kepada orang tua dalam keadaan dia hidup sebelum dia mati. Ya, sebelum dia
mati. Jadi kalau dosa-dosa yang lain tuh Allah masih nunggu. Siapa tahu nanti ada tobatnya, ada baiknya. Kecuali durhaka kepada orang. Makanya guru kita Maulana Syekh Yusri itu mengatakan, jika ada orang datang kepada kita, kemudian meminta apa sih amalan biar rezekinya banyak, biar rezekinya itu dipermudah oleh Allah. Itu kata Maulana, jangan diajari untuk baca waqiah. Apa? Kalau kamu kepingin rezekinya banyak, satu, silaturahim. Yang kedua apa? Birrul walidain. Maka ada kata-kata, kalau kamu memperlakukan ayah dan ibumu, kalau kamu memperlakukan orang tuamu seperti raja, maka Allah akan menjadikan rizkimu seperti rizkinya para raja. Kemudian terakhir, nggih, wa min dzalika lan iku setengah saking kullu ma yad'u ila tafakkuki auraha qad urrahimi utawi mutus silaturahim. Fakot naha mongko teman-teman wis nyegah anhu saking qad urrahim apa al islamu Islam. Wahaddara lan meden-medeni apa Islam minhu saking qad urrahim. Wa dzakara lan nyebut sinten Allah hu ing qad urrahim fi kitabihi ing dalem kitabe Allah al-azizi kang mulya ta'diman krono ngagungaken bisya'nihi maring perkorone qad urrahim biqaulihi kelawan dawane Allah fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum maka apa toh menawa sira kabeh in tawallaitum lamun kuwasa sapa sira kabeh iku antufsidu yen to ngrusak sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi wa tuqatti'u lan mutus sapa sira kabeh arhamakum ing sanake sira kabeh. Jadi termasuk hal-hal yang harus dihindari karena bisa merusak keluarga itu adalah memutus silaturahim. Banyak sekali hadis yang menyebutkan keutamaan dari menyambung tali silaturahim. Termasuk diantaranya memperbanyak rezeki, memanjangkan umur ya. Di dalam waqad naha anhu al-Islam, Islam ini sungguh sangat mewanti-wanti dan melarang untuk memutus tali silaturahim. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Wa min dalika lan iku setengah sangking kullu ma yad'u ila tafakkuki auraha azina utawi zina. Wa huwa utawi zina itu min akbaril awamili dari paling besarnya beberapa faktor. Allati kang tahdimu kang ngerusak apa awamil al usrata ing keluarga. Al usrata ing keluarga. Jadi yang terakhir yang sangat-sangat dianjurkan untuk ditinggalkan agar keluarga yang sudah dibangun ini tetap utuh dalam keadaan sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk menghindari zina. Jadi yang terakhir yang sangat-sangat dianjurkan untuk ditinggalkan agar keluarga yang sudah dibangun ini tetap utuh dalam keadaan sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk menghindari zina. Okay? Sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat dengan zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang tercelah dan merupakan jalan yang buruk. Jadi takrab saja, mendekat pada zina saja itu tidak diperbolehkan.
Dan berzina ini, naudzubillah, perzinahan yang dilakukan suami atau yang dilakukan istri ini nanti akan bisa menyebabkan rusaknya di dalam hubungan rumah tangga. Hilang itu kepercayaan. Kalaupun bisa kembali, tidak akan bisa sah. Jadi ini tadi merupakan hal-hal yang di dalam agama kita dianjurkan untuk selalu dilakukan, selalu diusahakan, dan hal-hal yang sangat-sangat dilarang di dalam agama kita. Keduanya ini, perintah atau larangan, batasan-batasan yang diperintahkan, batasan-batasan yang dilarang, itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk menjadikan keluarga ini sebagai keluarga yang tetap utuh, yang tetap bersatu, yang tetap harmonis dalam keadaan sakinah, mawaddah, dan juga jadi sakinah, mawaddah, warahmah ini buatin cukup kalau didoakan saja, harus diusahakan, harus diupayakan. Pun sampai di sini, nanti insya Allah kita kepanggil lagi dalam bab selanjutnya, Manhajul Islam fi Tashri'i Anzimatil Usrah. Wallahu a'lam bi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.